Alhamdulillah, Rasulullah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini, Masjid Al-Ikhlas, yang tentu harapan dari pendirinya adalah agar kita kemudian bisa duduk di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menuntut ilmu untuk lebih mengenal Allah, Rasulnya dan agamanya kanthi ikhlas. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja kita masih dalam rangkaian pembahasan Baiti Jannati. Kita sampai kepada tema berbakti pada orang tua dan kemudian masih dalam kisah-kisah kebaktian anak-anak pada orang tuanya. Maka kisah berikutnya setelah minggu lalu, sinten Pak Joko minggu lalu? Lali. Minggu lalu adalah Abu Kilabah. Maka kita pada malam hari ini kita akan mengisahkan atau mendengarkan kisah dari tentang seorang wanita yang mulia yang bernama Tumador binti Amr bin Al-Haris yang punya julukan Al-Khonsa. Dan beliau selain dijuluki sebagai Al-Khonsa, beliau juga dijuluki sebagai ibunya para mujahid. Jadi ibu dari orang-orang yang merelakan nyawanya untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu saya tegaskan kalau bahasanya adalah jihad, maka bukan jihad dalam arti yang dipahami oleh sebagian orang ya. Nggo ransel di sini bom terus bledos ning sanggon-gon mboten niku nggih. Tapi benar-benar jihad di medan perang atas izin penguasa yang sah dan kemudian melawan musuh yang jelas. Jadi menggunakan instrumen peperangan yang jelas. Jadi mboten jihad yang dipahami oleh sebagian cah-cah nom napa ngobrak-abrik gereja lah atau segala macam, mboten niku nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Khonsa, kenapa digelari Al-Khonsa? Karena beliau memiliki hidung yang lancip, kemudian mboten gede gitu, tapi kecil mancung gitu. Maka beliau disebut sebagai Al-Khonsa. Dan beliau dulu sempat ada di masa belum kenal Islam, masa jahiliyah. Dan ketika masa jahiliyah, beliau punya saudara yang sangat disayangi dan saudaranya itu meninggal. Dan ketika meninggal, beliau kemudian menyusun bait-bait puisi, bait-bait syair yang kemudian dikenal sebagai orang yang pandai menyusun syair. Nah, saya belum ketemu teks Arabnya, tapi ketemu terjemahannya. Bait-bait syairnya diantaranya adalah menangislah dengan kedua matamu atau sebelah mata. Apakah aku akan kesepian karena tiada lagi penghuni di dalam rumah? Kedua mataku menangis dan tidak akan membeku. Bagaimana mata tidak menangis untuk saudaraku Sakhr yang mulia? Jadi saudaranya ini namanya Sakhr. Jadi disebut mulia karena beliau ini sangat sayang sama adik perempuan. Jadi orang kafir zaman dulu pun sudah ngerti kewajibannya nek adik wedok itu diurusi. Makanya ketika kita hari ini belajar dan pentingnya untuk memahami kewajiban ngurusi saudara-saudara perempuan kita, mengecek mereka, kalau belum nikah ya digoleke bojo, kalau sudah punya bojo kemudian cerai ya diurusi nafkahnya dan seterusnya, maka orang-orang dulu sudah paham tentang kewajiban itu. Dan Al-Khonsa itu benar-benar menangisi kepergian saudaranya ini. Bagaimana mata tidak menangis untuk sang pemberani, bagaimana mata tidak menangis untuk seorang pemuda yang sangat luhur. Dan kepiawaiannya dalam menyusun hadis terbukti ketika Adi bin Hatim, seorang sahabat Nabi mantan orang Nasrani yang bertemu atau mendatangi Nabi SAW, dan dia berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya di tengah kami ada orang yang ahli syair, ada orang yang paling dermawan, dan ada orang yang paling ahli dalam menunggang kuda. Jadi Adi bin Hatim membuat statement kepada Nabi SAW, ada orang yang paling ahli bikin syair. Jadi dalam Islam ini nek syair boleh ya, tapi nek lagu-lagu mboten. Sehingga itu juga perlu diperbaiki pelan-pelan. Artinya panjenengan yang dino-dino ngomokke koploan ya, cobi diganti gitu kan.
Ya, diganti murotal. Cara memang susah banget ya jenengan nulis syair. Lah sapa Mas nggo bojone gitu kan. Istriku yang sangat cantik gitu. Monggo lah gitu kan. Artinya kita berusaha untuk berubah pelan-pelan gitu. Pelan-pelan gitu. Termasuk jenengan yang mau nikahke putrane wis rasa nanggap ledekan gitu kan. Nanggap ustadz, nah itu lebih baik ya. Nah kemudian disebutkan bahwasanya neng ustadznya yo coba nyanyi, kok ustadz yang nyanyi kae, nggih ampun nggih. Maksudnya pengajian atau nih. Dan kemudian si Adi bin Hatim nanya ke Nabi, siapa orang paling ahli dalam syair, siapa orang yang paling dermawan, siapa orang yang paling ahli nunggak kuda. Beliau menjawab, bertanya kepada Adi, terus sopo nek menurut wahai Adi? Adi bin Hatim menjawab, adapun yang paling ahli bersyair itu Al-Qais bin Hajar. Sedangkan yang paling dermawan adalah Hatim bin Sa'ad, yaitu bapaknya Adi bin Hatim, jadi bapaknya namanya Hatim bin Sa'ad. Dan yang paling ahli dalam berkuda adalah Amru bin Ma'ad Yakrob. Kemudian Nabi SAW membantah, enggak benar yang kamu katakan. Orang yang paling ahli dalam membuat syair adalah Al-Khonsa binti Amr. Jadi memang Nabi mengakui syairnya itu luar biasa gitu. Nah, sedangkan orang yang paling dermawan adalah Muhammad. Maksudnya nyebut beliau sendiri. Dan ketika Nabi SAW menyebut dirinya sendiri itu tidak ada unsur kesombongan sama sekali di situ. Tapi nek kita ampun itu. Wong paling dermawan nek karang turi aku. Ampun nek niku nggih. Karena Nabi SAW pasti hatinya terjaga, dan ketika panjenengan membaca sirah Nabi, bagaimana ketika Nabi SAW belum diangkat menjadi Nabi itu sudah diparani malaikat dan kemudian dibedah dadanya dan kemudian dicuci hatinya. Nah kita kan boten bedah wetenge operasi usus buntu ya kan. Dan kemudian orang yang paling ahli dalam berkuda itu Ali bin Abi Thalib. Jadi apa yang disampaikan oleh Adi bin Hatim salah semua. Ning mboten napa itu bukan perkara hal yang istilahnya masuk dalam wilayah akidah mboten, itu cuman pengakuan toh. Artinya Nabi justru mengakui yang lain daripada yang diakui oleh Adi bin Hatim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di samping kelebihan pintar membuat syair, maka beliau juga mempunyai kedudukan yang tinggi dan prestasi jihad yang mengagumkan dalam berpartisipasi dalam Islam dan membela kebenaran, dan beliau memotivasi anak-anaknya untuk ikut perang. Delalah masa di mana anaknya itu mapan untuk ikut perang itu ketika Khalifah Umar bin Khattab. Pada Khalifah Umar bin Khattab anaknya sudah cukup usia untuk perang. Jadi dalam Islam itu ketika anak-anak umur 14 tahun itu ketika mau mangkat jihad itu disuruh izin sama orang tuanya. Tapi kalau kemudian sudah gede, misal umur 17, 18 ke atas itu kan itu boleh berangkat kalau memang itu diperintahkan oleh khalifah, oleh penguasa. Maka dalam konteks ini anaknya sudah cukup umur ketika terjadi perang Qadisiyah, yaitu perang orang Islam, kaum muslimin melawan dengan orang-orang Persia yang hari ini ada di Iran. Makanya nanti endingnya orang Persia itu dulu agamanya Majusi, menyembah api, dan mereka punya raja yang sangat agung, diagungkan oleh mereka dengan mahkota yang sangat besar, bertaburkan permata, emas dan bertabungan permata. Itu begitu kemudian jadi ghanimah ya dicuil-cuil. Makanya orang-orang Syiah itu bencinya minta ampun sama Abu Bakar dan Umar sampai hari ini. Bahkan mengatakan mereka berdua, khalifah dua ini kafir gitu kan. Sampai dalam syahadat mereka disebutkan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, wa asyhadu anna Ali waliullah, wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman finnar itu. Dan itu sebuah statement yang mengerikan. Sehingga para ulama yang menyusun kitab-kitab akidah seperti Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Al-Muzani, Imam Al-Kirmani dan ulama-ulama yang lain itu selalu memasukkan pengagungan kepada para sahabat, wabil khusus khulafaur rasyidin al-mahdiin, karena banyak dalil yang menunjukkan situ. Bahkan Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin al-mahdiin. Itu menunjukkan bahwasanya mereka ini orang selamat, kok kemudian malah ada orang yang melaknat. Maka justru yang melaknat inilah orang yang terlaknat gitu. Dan ini akidah Pak. Jadi bukan perkara yang bisa dianggap ringan gitu. Artinya kalau kemudian panjenengan ngobrol sama orang kok kemudian mencoba mencaci maki Abu Bakar, Umar, Utsman, maka mungkin cukup sampai di situ jangan berteman sama beliau kalau beliau tidak berhenti dari ucapannya. Oleh karena itu maka perang Qadisiyah ini dikobarkan ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, dan Qadisiyah ini adalah sebuah daerah yang terletak 45 mil dari Irak. Jadi di sana dua pasukan ini bertemu. Nah, yang menarik di medan perang pada malam harinya, jadi kan ada tenda-tenda yang sudah dibikin, perangnya besok, dan zaman dulu tuh fair kok Pak. Jadi kalau kemudian disepakati perangnya kalau matahari terbit sampai tenggelam ya sudah. Jadi bengi ora nek serangan dadaan itu enggak ada gitu.
Maka Al-Khonsa mengumpulkan keempat putranya untuk memberikan pengarahan. Jadi putranya ada 4 dan diminta untuk berangkat jihad semuanya. Gak boleh ada yang gak berangkat karena beliau melihat putranya sudah cukup umur, fisiknya juga sudah mapan, sudah kuat, maka semangat gitu kan. Dan mengobarkan semangat kepada mereka untuk berperang dan tidak lari dari peperangan serta mengharapkan kesyahidan di jalan Allah. Maka Al-Khonsa mengatakan, ini wasiatnya ini luar biasa. Luar biasa. Beliau mengatakan, "Ya Bani, innakum aslamtum wa hajartum mukhtarin." Wahai anakku, kalian itu sudah masuk Islam dan berhijrah dan menjadikan Islam sebagai pilihan. Jadi gampangnya, kowe iki dadi wong Islam ora nek sing maksa. Kuwi pilihanmu dhewe gitu kan. Wallah alladzi la ilaha illa ghairuh innakum labanu rajulin wahidin. Demi Allah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, tak kandhani nek bapakmu ki wong lanang sing siji. Jadi kamu 4 orang ini pake siji. Ora campur aduk wong akeh, ndak. Kama annakum banu imra'atin wahidatin. Sebagaimana kamu juga anak dari perempuan yang satu. Beliau pengen menekankan nek pakmu siji, mbokmu siji. Dan aku sebagai mbokmu, kata beliau, mahonat abaukum wala fadohat kholatkum. Dan aku nggak pernah berkhianat sama bapakmu dan aku nggak pernah mempermalukan pamanmu. Jadi senajan aku rondo tinggal mati pakmu, aku ora pernah selingkuh. Bahkan ketika aku cek dadi bojone pakmu, aku ya ora selingkuh. Kowe iki anake bapakmu dari apa yang kemudian diberikan dan spermanya bapakmu terus lahir kowe. Ora nek campuran saka ngendi-ngendi. Maka ketika kita punya orang tua yang berani menyatakan ini, wah itu sebuah nikmat luar biasa. Karena ada tak durunge nikah wis nabung dhisik gitu kan. Nah, pas ditekoki sing metengi sapa, sing metengi wong akeh. Maka ketika itu yang terjadi, harusnya anak ini tidak dinasabkan kepada bapak yang tercatat dalam pernikahan itu. Kecuali ketika memang yang menghamili ya beliau ini tok, nggak ada yang lain. Maka kalau ini hasil urunan orang banyak atau hasil urunan wong ra cetha gitu kan, maka ketika dia perempuan yang menikahkan harusnya wali hakim, tidak boleh bapak yang tertulis di dalam akte. Termasuk ketika ada orang yang kemudian mengadopsi anak, jadi nggak punya anak kemudian diadopsi, itu dalam Islam nggak ada adopsi, yang ada anak angkat. Artinya nasabnya tetap dikembalikan kepada bapak kandungnya, kemudian diopeni oleh bapak yang mengangkatnya. Tapi yang ada sekarang dilebokke teng pengadilan, kemudian keluar surat akte atas nama bapak yang baru ini, dan kemudian nanti sing nikahe pak yang baru ini nggak boleh lagi. Makanya ketika terjadi kesalahan pada orang tuanya, jangan sampai itu diturunkan kepada anak-anaknya. Makanya di sini ibunya ini menekankan, tak kandhani le, kowe iki bapakmu siji wong papat kuwi. Mbokmu yo siji. Terus aku pas ditinggal pakmu ora tau kianat karo pakmu, terus aku yo ora tau menyebabkan kehormatane ommu. Jadi karena nasab itu kembali kepada orang tua kepada pihak laki-laki, kepada adik atau kakak dari si bapak itu. Aku yo ora pernah marai isin ommu pakde-pakdemu. Jadi tak jogo tenan nama baik keluargane pakmu. Wah. Itu statement luar biasa nek saya bayangke itu pada masa itu. Kemudian wala hajjantu jas hasabakum wala ghayyartu nasabakum. Dan aku enggak pernah mencemari nasab kalian, karena nasab kan kembali kepada bapak dan paman-pamannya. Enggak pernah nasabe mbahmu, pakmu tak regeti, nama baiknya tak cekel. Dan aku juga enggak pernah mengubah keturunan kalian. Kadang kan nek model sekarang, nek misal cerai, anaknya digawa sama yang perempuan gitu. Biasanya Pak era gelem ngurusi, akhirnya mboke gedhekke anake dhewe cilik, begitu anaknya gede tekok, "Bu, pakku ning ndi?" Jawabane mbuke, "Pakmu wis mati." Gitu. Padahal jek urip. Padahal masih hidup. Nah, dan itu juga nggak boleh ya. Artinya sebenci apapun panjenengan, ngapunten yang pisah, sebenci apapun panjenengan kepada pasangan yang lalu, maka ya itu tetap punya hak untuk mengenal anaknya, tetap harus dikenalkan. Dan kalau memang beliau si bapak ini muslim dan anak ini perempuan, yang wajib menikahkan ya si bapaknya ini walaupun sudah cerai. Jadi jangan diloncati langsung ngerti-ngerti ngangge wali hakim, langsung ngoro ning KUA, ini bapaknya pun dius mati. Nah, padahal Pak itu saya henten. Dan itu benar-benar terjadi, saya lihat sendiri beberapa kasus kayak gitu. Jadi nggak mau kemudian mengembalikan pada nasab bapaknya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ibu ini kemudian mengatakan lagi, wa qad ta'lamuna ma a'adallahu lil muslimin minas thawab al jazil fi harbil kafirin. Dan kalian wahai anakku cah papat, kowe yo ngerti janjine Gusti Allah marang wong-wong sing iman
nek mereka mau merelakan jiwa raganya untuk melawan orang-orang kafir di medan jihad, sekali lagi bukan di tempat-tempat sembarangan. Kadang enten ustadz ngejari ngeten iki terus sesuk mangkat jihad, ustadz ra mangkat gitu kan. Nah, terus jihad sing dimaksud wis ngoten nika, ra cetha ngoten nika. Akhirnya mengke sing kena nggih piyai kados kula ngeten iki. Hati-hati karo sing jenggoten, sing nganggo gamis, sing rono rene anu ceramah gitu kan. Malah parah meleh. Terus omahe digerebek, sing dijikuk barang bukti sudah diamankan, yaitu berupa Quran dan sebuah kitab. Jadi barang bukti kejahatan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa lamu annad darul baghiyah khairum minad daril faniyah. Le rungokno sing jenenge negeri akhirat kuwi luwih kekal dan luwih baik timbang negeri faniyah, negeri yang fana, dunia. Dunia iki ra luwih mulya timbang akhirat. Kuwi sing mbok goleki, aja wedi. Yaqulullah azza wa jalla, kemudian ibu ini mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan kuatkanlah kesabaran kalian dan tetaplah bersiap-siap dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung. Surat Ali Imran ayat 200. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu ini melanjutkan lagi motivasinya kepada anaknya, fa idza asbahtum ghadan insyaallah salimin. Sesuk-esuk muga-muga kowe do tangi dalam kondisi selamat. Wa aghdu ila qitalin aduwikum mustabsirin. Maka berangkatlah wahai anakku sekalian untuk memerangi musuh kalian di medan perang dengan penuh kesadaran. Jadi kon sadar nek kowe iki memang benar-benar mengharapkan ridho Allah, bukan nyari yang lain. Wabillahi ala a'da'i mustansirin, dan mintalah tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuhnya. Wa idza ra'aitumul harb, kalau kemudian kalian mendapati peperangan telah berkecamuk, qad syamarat, telah berkecamuk, ansakihiha, dan bahkan sudah menyala dengan penuh kesusahannya, wattaromat lado ala sikoiha wajallat naron ala aurokiha, maka teruslah berjalan di medan itu dengan penuh gelora dan semangat. Jangan pernah menyerah, jangan pernah takut. Fattayammamu watisaha, dan hadapilah kerasnya peperangan itu, panasnya peperangan itu. Wa khalidu ra'isaha, dan berjuanglah terus sampai kamu bisa melawan pemimpinnya. Jadi ini sampai pesennya ramu ngelawan krocoke, sampai nek iso koyan napa jenderale gitu kan. Kemudian inda ihtidami khamisiha tadrofu bil ghanimati wal karamati fi daril khuldi wal muqamah. Maka sampai kepanasan di medan perang itu kamu terus hadapi, maka tak dongake muga-muga kamu berhasil untuk bisa mendapatkan ghanimah, artinya menang, atau kemudian mendapatkan kehormatan di tempat yang kekal, artinya surga. Jadi ibu ini cuma pesen loro, kowe kudu menang apa nek kowe ora mulih maka kowe kudu mati syahid. Ora enek ceritane anak ibuke mulih sedangkan perang rung rampung. Ora enek gitu. Kemudian kata ibunya lagi, intoliku fashhadu awalal qital wa akhirahu. Makanya ibunya ini nggak pengen anaknya jadi pengecut. Kowe mangkat ket awal terus nek kudu mulih bareng liyane. Jadi mangkat ket awal mulih nganti terakhir. Ora enek ceritane ning tengah-tengah episode kowe mulih ra enek. Wong lanang model apa gitu kan. Fa aqbilu yastaddu, maka segeralah berangkat dan maju. Falamma ghabu anha, maka ketika mereka pergi, rafa'at yadaiha ila sama wa hiya taqul, maka ibu yang solihah ini mengangkat tangannya ke langit dan berkata, Allahumma idfa'an baniya, ya Allah jauhkanlah anakku dari mara bahaya. Dan anak-anak yang soleh ini, anak-anak yang berbakti pada ibunya ini berangkat Pak, ora terus kosak-kosik. Mereka kemudian mengatakan, ya, jenenge anak dokter, Pak dokter biasanya sok anaknya jadi dokter. Maka ini karena ibunya pintar bikin syair, maka anaknya juga pintar bersyair. Maka anak yang pertama mengatakan, ya ahi, innal umman nasihah qad ausatina al-barihah. Wahai saudaraku, sesungguhnya ibu kita yang bijak itu telah berwasiat kepada kita kemarin malam, yaitu falamma tuwajihuna illa zumratal kilab an-nabihah, dan kalian, kata kakaknya ini yang pertama, akan menghadapi kawanan anjing yang menggonggong. Jadi suara diwedeni sik pasukan sing kuat sing medeni ora, wis tenang ae, sing mbok adepi mung kirik gitu kan.
kirek jegok gitu, gampang gitu kan. Waqat tayakunu anna masirohum mahlikah, dan kamu sudah yakin bahwasanya musuh Allah itu pasti hancur dan itu takdir mereka. Wa antum ala mau'idin li hayatin thayyibah, dan kamu harus yakin nek kita semua akan dijanjikan kehidupan yang lebih baik, awis syahadah wa ghanimatin faizah, atau syahadah dan ghanimah yang melimpah. Kemudian akhirnya anak yang pertama ini maju, dan dalam peperangan beliau kemudian mati syahid. Dan adiknya nggak mau kalah. Adiknya yang kedua juga mengatakan hal yang mirip. Dikatakan innal umma al-jazimah as-sorihah, sesungguhnya ibu kita adalah wanita yang tegas dan lugas, zatal ilmi wasi' wal fikri as-sahih, yang memiliki wawasan yang luas dan pikiran yang lurus. Qad amarotna ila tariqil mustaqim, beliau sudah merintahkan kita untuk menempuh jalan yang lurus, yaitu jihad ini. Wasiyatun minha birron bil amba'il kiram, yaitu suatu nasihat sebagai tanda bahwasannya itu adalah perbuatan baik terhadap anaknya. Jadi anak yang soleh itu nek dinasihati wong tuane manut. Maka beliau ketika menasihati anaknya mengatakan wasiyatun minha birron bil amba'il kiram, nasihat ibu buat kita itu adalah wasiat yang terbaik buat anaknya. Kemudian beliau mengatakan lagi wa ta'ajjalu li haudil ma'rakah kiraman, maka bersegeralah untuk terjun ke medan perang dengan penuh kehormatan, dengan penuh kejantanan, hatta tanalu nasra bardal qulub, hingga mendapatkan kemenangan yang bisa menjadi pendingin atau penyejuk hati, awis syahadata kamajdin abadiyin, atau sebuah kesahitan yang merupakan kemuliaan yang abadi, fi jannatil firdausi wa isin sa'idin, di surga firdaus yang hidup dengan penuh kebahagiaan. Dan akhirnya anak yang kedua juga mati syahid. Kemudian anak yang ketiga ora pengen ketinggalan, beliau juga bersyair bersajak, wallah la a'si ummi wala harfan, demi Allah aku nggak akan mengkhianati ibuku walaupun satu huruf dari ucapannya, satu huruf, jadi kalimatnya orang huruf gitu kan. Qad amarotni bil harbi wal jihad, ibuku sudah merintahkan aku untuk berangkat dalam peperangan dan jihad ini. Wasiyatun birrin wa ikhlasin wa hubbin kamilin, dan itu adalah sebuah wasiat yang penuh kebaikan, penuh ketulusan, dan wasiat yang penuh kecintaan yang sempurna. Jadi anak ini gak pernah menganggap kalau ibunya ini nyuruh untuk menjerumuskan diri pada kehancuran. Enggak, justru dia bangga ketika diperintahkan ibunya untuk berangkat jihad, maka saya akan siap untuk membela agama, dan itu nasihat terindah dari ibu saya. Kemudian fa asri'u liwuqu'in fil ma'rakah asyadidah, maka wahai saudaraku, ayo bersegera terjun ke medan perang yang dahsyat, hatta tajidu ala Kisra fi hazimah, sampai kalian bisa menang dari keluarga Kisra. Jadi kalau negara-negara itu punya julukan untuk pemimpinnya beda-beda. Ada yang nyebutnya raja, ada yang nyebutnya khalifah, ada yang nyebutnya kaisar, ada yang nyebutnya Kisra gitu kan. Maka dalam konteks Persia pada waktu itu disebut sebagai Kisra. Maka beliau mengatakan hatta tajidu ala Kisra fi hazimah, sampai kalian mendapatkan keluarga Kisra, jadi keluarga kerajaan Kisra Persia dalam kekalahan. Wa illam yakun, dan kalau kemudian tidak mereka kalah, sayahdimuna himakum, maka mereka akan membobol perlindungan kalian. Jadi ini motivasi pokoknya kita yang harus memenangkan. Soalnya mereka sing menang, wis rusak semua kita, hancur kita semua. Makanya jangan pernah menyerah, kira-kira ngoten. Kemudian naro an kasalakum du'fun walinun, maka kita akan melihat bahwasanya kemalasan kita itu adalah kelemahan. Ojo males, ayo mangkat dengan penuh semangat. Amma mayyuqtalu minkum fahuwa nasrun, adapun yang terbunuh di antara kita itu adalah sebuah kemenangan. Wa taqarrubu nafsihi ilallahil qarib, dan itu adalah pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang paling dekat. Kemudian beliau maju dan mati syahid. Pun telu, tinggal satu. Dan tinggal endingnya mati syahid, nggih gitu kan. Ini kalau baca sih. Yang keempat kemudian mengatakan lastu ibna al-khonsa, aku gak pantas disebut anaknya al-khonsa, wala milku al-ahram, dan juga gak pantas kalau disebut sebagai keturunan al-ahram, wala amru alladhi yahmilu al-majda, dan juga gak pantas disebut anak dari Pak Amru yang memiliki keagungan, illam ajma' ma'al junudi ala qatlil fursi,
Kalau aku nggak bergabung dengan pasukan kaum muslimin yang melawan memerangi orang-orang Persia, madin fisahatin mahufatin, maka maju dalam kancah perang yang menakutkan itu adalah sebuah kewajiban. Qad aflaha fid dunya wa ahsula ala ghanimatin, sampai berjaya di dunia atau mendapatkan ghanimah, atau afna fi sabilin asrofil mawad, atau mati di jalan yang penuh kemuliaan. Anak yang keempat yo maju dan kemudian mati syahid. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya kabar disampaikan kepada ibunya bahwasanya anak panjenengan empat-empatnya sudah mati syahid. Dan ibu ini enggak terlihat kegoncangan, stres, enggak. Justru ibu ini kemudian mengatakan suatu perkataan yang kemudian masyhur di kalangan para ulama sirah. Beliau mengatakan kalimat alhamdulillahilladzi syarafani bistihadihim. Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan aku dengan mati syahidnya anak-anakku. Jadi beliau malah bersyukur. Kenapa kok bersyukur? Karena seorang yang mati syahid, ini yang dipromosikan sama ustadz-ustadz yang nggak jelas itu, bahwasanya orang yang mati syahid itu akan kemudian membawa syafaat atau bisa memberikan syafaat 70 orang anggota keluarganya. Ning catatan saya sekali lagi, yaitu mati syahid yang benar, jihad yang syar'i, bukan jihad yang asal gitu. Jadi bukan jihad yang ngebom-ngebom nggak jelas, itu bukan. Benar-benar jihad di medan perang, kemudian di atas izin penguasa, kemudian dengan segala macam instrumen perang. Makanya saya pernah lihat video perang Suriah itu ada orang itu bawa senapan itu ngelawan tentara Suriah itu nggak pakai baju, kayak Rambo gitu. Nah padahal kita tahu sendiri bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika berangkat berjihad itu pakai baju besi. Jadi semua perlengkapannya komplit, dari mulai senjatanya, tunggangannya, termasuk perisai-perisainya, termasuk bajunya. Maka nggak boleh kemudian ketika seorang muslim itu berjihad terus raklamben gitu kan, atau mungkin jelas-jelas musuhnya nganggo roket kok dia nganggo pelintang gitu kan. Kemudian dia mengatakan bahwasanya tidaklah melempar kecuali Allah yang melempar. Maka hal-hal seperti ini jauh dari syariat. Artinya kalau panjenengan ada masalah tentang definisi jihad dan seterusnya, maka alangkah baiknya kalau itu dibahas dari awal sampai akhir agar kemudian nggak keliru. Karena yang namanya anak-anak muda saat ini diprovokasi gampang. Daripada kowe sekolah pakmu ya rapat ragati, arep rabi ya ora nek sing gelem, arep kerja ora nek sing nampa, alah wis langsung ae mati syahid sing mapak bidadari. Akhirnya mangkat gitu kan. Nah lucunya ustadz-ustadznya nggak pernah mangkat. Akhirnya banyak orang yang mati seperti itu, ketika ditelusur ustadznya yang mengkui gitu. Saat ini pun Nusa Kambangan. Parah meleh nulis bukunya diupload ke internet, didownload, diwaca wong papat, ya ngakoni ngono meneh gitu kan. Makanya benar-benar terorisme itu sebuah perkara yang memang ada di dalam Islam, yang harus kemudian kita antisipasi jangan sampai menjangkiti kaum muslimin, khususnya anak-anak muda. Anak-anak muda yang kemudian dia melihat ke depan ketok urip tambah ruwet, tambah jelimet, perjuangan untuk bisa survive kok tambah angel gitu kan. Maka pentingnya untuk kemudian meluruskan akidah agar kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berikhtiar, tapi tetap mengembalikan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala agar enggak gampang menyerah dengan kemudian mengambil jalan-jalan seperti itu. Termasuk judi online, yaitu 200 triliun Indonesia judi online 2024. Kemudian penjudinya nek mbiyen ning sak kelurahan paling wong 10 atau sak niki sak Indonesia wong 8,8 juta orang judi online, dan mayoritas cah nom-nom gitu kan. Cah nom-nom niku bukan berarti nom umur 20-an, boten, SMP, SMA, kuliah awal-awal niku. Jadi nek jenengan sangoni akeh-akeh Bu, Pak, 100.000. Nah, niku hati-hati jojok sing 50 nggo top up slot gitu kan. Nah, dadi nek nyangoni 10.000 ngono wae lak wis gitu. Lah nggo mangan ya gawake bekal itu. Kadang mereka kayak gitu tuh luwih pilih boten mangan daripada nggo tuku mangan gitu. Makanya pentingnya mendekatkan putra-putra panjenengan di majelis ilmu tuh kayak gitu Bu, membentengi. Makanya Nabi SAW mengatakan tentang keluarga-keluarga, masama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiatumur rahmah. Maka ketika keluarga-keluarga kaum muslimin itu masih mau berkumpul di masjid untuk kemudian majelis ilmu membaca kitabullah dan mempelajari isinya, maka akan turun sakinah. Karena yang namanya sakinah itu harus dihadirkan setiap saat, karena di luar fitnah juga muncul setiap saat. Godaan itu setiap saat, bahkan gitu kan. Kadang niku ada orang itu iseng genah khotbah Jumat ngono ya ngurip HP terus
dolanan ngoten niku gitu kan. Ning nggon khotbah Jumat. Dadi fitnahe ora mau ning dalan terus digawa mlebu gitu kan. Gawa mlebu ning masjid. Makanya yang harus jenengan pahami, fitnah itu hari ini sudah mengerikan seperti itu, maka jenengan juga harus bentengi. Ketika putra jenengan kok iki bocah ora tau sapa, nyoba enenge mau ning kamar mengunci diri, hati-hati gitu loh. Jangan-jangan nek ra nonton sing ora-ora main sing ora-ora. Maka akhirnya terlilit utang, stres, bunuh diri, banyak kasus ngoten niku. Nggih. Kemudian kembali ke sini. Ibu ini bersyukur, alhamdulillahilladzi sarafani bistishadihim. Segala puji bagi Allah yang memuliakanku dengan syahidnya anak-anakku. Kemudian wa inni as'alullah ayyajma'ani ma'ahum fi mustaqarrin rahmatih, dan aku memohon kepada Allah untuk mengumpulkan aku dengan mereka di tempat yang penuh dengan rahmatnya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ibu yang baik yang melahirkan anak yang baik, ibu yang solihah melahirkan anak yang solih. Oleh karena itu maka ketika panjenengan kerso putrane adalah menjadi anak-anak yang solih, maka kita semua harus kemudian berusaha sedemikian rupa menjadi orang yang solih. Makanya tadi pagi saya sampaikan tentang Masjid Mutakin nih kok, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan akan dikumpulkan para nabi, para syuhada, siddiqin dan sinten Pak Joko sitoke. Jenengan mikir kula ngunjuk. Nah, mikirnya kesuwen. Pak Rahmat. Jadi akan dikumpulkan di dalam surga tertinggi para nabi, para syuhada, para siddiqin dan solihin. Solihin. Nah, niki sohihin. Pak Soeh. Maka ketika nabi jenengan pun boten. Enten sing ajeng ngaku nabi, mboten enten to. Maka kemudian yang kedua ketika syuhada, nah maka harus medan perang yang benar. Umpami sakniki yang berpotensi mati syahid wayah-wayah niku nggih tentara-tentara niku sing dikirim ngadepi OPM, sing dikirim ten perbatasan, jaga perbatasan, sing dikirim ten Palestina dadi tentara perdamaian nganti-nganti dibedil kali wong Israel. Lah niku sing potensi mati syahid. Atau polisi-polisi sing napa jaga keamanan tempat-tempat yang baik. Misalnya berangkai ngerti tabrak motor, itu mati, berpotensi mati syahid. Jelas mereka pegang SK dari negara, jelas mereka bertugas atas nama pemerintah yang sah, dan mereka kemudian bekerja dengan potensi resiko kematian yang benar-benar ada. Dengan catatan buatan ditambah aneh-aneh. Jadi jaga perbatasan ya bener nih karo nyelundukin narkoba ya kleru gitu kan. Atau kemudian jadi polisi tapi ada di backingane penjudi online itu nggak kleru gitu kan. Artinya profesi-profesi itu yang kemudian banyak potensi untuk ke arah sana. Nah, maka ketika panjenengan jadi nabi ya ora mungkin gitu. Kemudian syuhada nggih ada peluangnya tapi nggih kecil. Syuhada dalam artian medan perang itu kecil, kecuali jenengan adalah tentara atau polisi tadi mungkin masih terbuka besar. Otomatis yang masih aktif dinasnya, maka peluangnya nggih jadi solihin atau jadi siddiqin. Siddiqin ini orang-orang yang kemudian membenarkan semua ayat Quran dan hadis-hadis yang sahih. Jadi ora kosak-kosek, ora iki apa to. Tapi lebih kepada ketika dikatakan ini Quran, ini hadis, ini Quran, ini hadis, maka sami'na wa amanna. Kami mendengar dan kami mengimani, dan kemudian kami bertakwa semampu kami. Ittaqullah mastata'tum, bertakwa semampu kami. Contohnya apa? Ketika kemudian Allah perintahkan untuk haji, memang jenengan mampu mangkat, ra mampu nggih pun donga supaya Allah berikan kemampuan. Oh mampune daftar sik, ya ora apa-apa daftar sik. Soal mengke umure ra teko, ora masalah, ora usah dipikir gitu kan. Maka yang harus kita pahami bertakwa semampunya. Maka khalifah berikutnya Umar bin Khattab mengetahui betul tentang keutamaan Al-Khonsa dan putra-putranya, sehingga beliau senantiasa memberikan bantuan kepada beliau. Ada belum? Yang merupakan jatah keempat anak beliau hingga beliau wafat. Jadi khalifah atau pemerintah itu harusnya kemudian menjamin kehidupan mereka yang kemudian ditinggal mati oleh putra-putranya dalam medan perang yang mana itu berbakti untuk negara. Berbakti untuk negara, mengorbankan jiwa raganya untuk membela agama, membela negara, menjaga keamanan negara. Maka mereka ini orang-orang yang kemudian orang tuanya, istrinya, anaknya harusnya dijamin oleh negara. Maka dalam hal itu khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menjamin kehidupan ibunya sampai wafat. Kemudian wafatlah Al-Khonsa di Badiah pada awal kekhilafahan Utsman bin Affan. Jadi beliau sempat menjalani kehidupan bersama dengan Umar bin Khattab, pemerintahan Umar bin Khattab. Kemudian ketika awal kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau wafat pada tahun 24 Hijriah. Semoga Allah merahmati Al-Khonsa, dan beliau adalah benar-benar seorang ibu yang tidak sebagaimana layaknya ibu yang lain,
kalau saja para ibu, orang-orang Islam ummahatul mukminin semuanya setelah beliau seperti beliau, niscaya tidak akan ada yang dapat tidur mata orang-orang yang sedang gelisah. Artinya orang-orang yang kemudian memiliki ibu-ibu yang seperti ini, tentu sebagai anak yo seneng, sebagai pasangan yo seneng gitu. Artinya suaminya tentu juga yang meninggal duluan, kan ini kan ceritanya kan rondo gitu. Begitu meninggal duluan kemudian anaknya mati syahid 4 ya tentu seneng sekali gitu. Makanya yang harus kita pahami adalah nggak apa-apa panjenengan mengusahakan putrone jadi dokter, nggak apa-apa mengusahakan putrone jadi tentara, jadi polisi, jadi PNS, jadi guru, silakan. Tapi pastikan mereka ketika bekerja di situ, mereka bekerja di atas jalan yang benar gitu loh. Jadi kalau jadi dokter ya dokter sing bener, sing soleh. Jadi tentara polisi ya tentara polisi sing bener, sing soleh. Jadi guru ya sama. Jangan ngajari yang aneh-aneh malah nyabuli muridnya. Betul tak Pak? Kok aku ditekoki? Untung wis pensiun Pak Joko. Oh dereng itu? Beneran dereng itu? Oh kalau asalnya pun pensiun. Ya artinya memang hari ini tuh fitnah mengerikan nggih, apalagi sekolah-sekolah negeri itu. Jadi kadang nek dilekne mbok kowe kudungan mbak, wah ini sekolah negeri kon kudungan gitu. Emangnya aku sekolah Islam gitu. Wong kadang sekolah Islam angkat kudungan mulai kudungnya dicopot. Jadi ngomong kok dicopot sumuk. Maka yang harus kita pahami adalah mengusahakan semua itu tadi silakan. Putra-putra kita jenengan jadikan orang-orang sebagaimana panjenengan silakan, tapi pastikan mereka juga orang-orang yang solih. Jadi pilot silakan, jadi apapun silakan, jadi pejabat nggih monggo, tapi kemudian jangan pejabat-pejabat yang kemudian apa yang sebagaimana yang kita lihat hari ini, yaitu mereka-mereka yang kemudian melakukan hal-hal yang kurang baik. Sampai kemarin tuh ada ibu-ibu tanya sama saya, ini tipis banget Pak. Itu kalau sing jawab orang yang nggak paham itu kadang bedone itu nggak bisa diketahui. Saya ditanya sama ibu-ibu, boleh nggak menerima serangan fajar? Nggak boleh, haram. Oke Pak Ustadz, saiki orang serangan fajar, saiki tebus murah jenengi. Tebus murah niku napa maksudnya? Nah niki enten sembako ditebus 5.000. Oke, kula jelaske ngangge ilmu ekonomi. Jenengan nek ning Indomaret atau Alfamart, jenengan wis blonjo 100.000 atau 200.000 arep bayar. Jane kan bar bayar pengen mulih gitu kan. Biasanya kan dialang-alangi. Pak, karena jenengan sudah belanja sekian, gitu, maka jenengan punya hak untuk tebus murah. Betul toh? Nah, ini silakan dipilih tisu ini gitu kan. Nah, maka hakikatnya belanjaan jenengan itu umpomo si Indomaret atau Alfamart ini pun juga keuntungan 20%. Maka sing ditawakin jenengan sebagai tebus murah niku DE mengurangi keuntungannya mboten 20%, mungkin 5% atau mungkin 10% atau 7%. Neng tetep untung. Sehingga jenengan sing sakjane meh mulih itu kemudian nambah belanjanan sehingga mereka nambah keuntungan. Tapi nek judule adalah tebus murah. Ditebus murah nebuse mung 5.000, maka itu nggak mungkin jenenge tebus murah. Sing enten iku tebus rugi. Sehingga yang terjadi itu sama saja suap yang terselubung. Maka itu sama dengan kata-kata Nabi SAW, idza tabayatum bil inah. Kalau kamu jual beli dengan sistem inah, yaitu sistem yang ketoke jual beli ning sakjane riba. Maksudnya pripun? Misal Pak Joko gadah motor, terus kula gadah duit. Pak Joko butuh duit, ning yo butuh motor. Terus Pak Joko sanjang ten kula, "Mas, aku ngutang duitmu 5 yuta." "Oh, nggih, siap Pak." "Ning nek jenengan ngutang tak kei duit, kula kan ra iso njiko untung. Mergo utang piutang sing enek tambahane kuwi jenenge riba. Lah ben aku entuk untung, Pak Joko, niku mangsade motor jenengan ten kula. Kula tukune 5 yuta." Jadi Pak Joko entuk duit pinten? 5 yuta, kula entuk motor. Ning Pak Joko kelangan motor. Lah ben jenengan mboten kelangan motor, mang tuku motor kula 7 yuta kredit. Jadi Pak Joko motore bali entuk duit 5 yuta ning kudu nyicil pinten? Pinten? Kok 2 juta? 7 juta. Berarti jane karep kula kan mung pengen ngutangi 5 yuta, kula golek untung 2 yuta. Nah, itulah namanya bayul inah. Nek jual beli yang kaya riba, jadi jual beli ning di daleme kemudian kaya jual beli ning isine riba, itu aja nggak boleh. Napa melih riba sing tenanan. Maka dalam konteks tebus murah yang model seperti itu hakikatnya juga riswah yang kemudian diselubungkan
dalam konteks tebus murah karena daerah mungkin untung mesti rugi. Nah, engko untungnya kapan? Ya nek wis dadi akhirnya main proyek gitu loh. Maka yang harus jenengan pahami ketika itu terjadi dan bentar lagi pilkada nek jenengan dapat serangan-serangan fajar ya atau serangan sore, serangan senja, saran saya ampun ditampi. Karena nek jenengan tampi yaitu barang-barang yang haram yang enggak akan barokai dan keberkahan dari apa yang jenengan makan itu akan kemudian berimbas pada soleh dan tidaknya panjenengan sekeluarga. Jadi kebaikan orang dalam rumah tangga itu juga ditentukan parameter salah satunya dari apa yang dimakan. Makanya para sahabiat dulu berpesan kepada suaminya, nahnu qaumun nasbiru alal ju' wala nasbiru alan nar. Mas, kowe kerja ning pastikan nek mule aja nggawa barang haram. Soale kami wong wedok-wedok kami ini para sahabat wanita ini orang yang bisa bersabar dari rasa lapar ning mboten saged sabar sangka panase geni neraka. Nah, ngoten. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mbok pilih katen yang saged kula aturaken. Wis meh enten kan? Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.